Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 MIA dan 12 IIS ya. Hari ini kita masuk di persamaan dasar akuntansi yang part pertama. Adapun di bagian pertama ini kita akan ngebahas sumber pencatatan akuntansi, klasifikasi akun, fungsi akun dan kode akun. Masih bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, ya, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam. Kita lanjut ya. Nah, sumber pencatatan akuntansi dari mana sih sumbernya gitu ya? Seperti yang saya pertemuan kemarin saya sudah katakan, sistem informasi akuntansi akan menghasilkan sebuah kebijakan, sebuah keputusan. Itu dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu didapat dari mana? Dari kegiatan meringkas. Meringkas dari hasil mencatat segala transaksi-transaksi yang ada. Nah, pada saat proses pencatatan kita kan butuh transaksi. Pada saat mencatat transaksi keuangan, transaksi itu adalah semua kegiatan operasional ya, perusahaan yang berhubungan, ada nominalnya ya, ada satuan hitung uangnya gitu. Jadi dari mana didapat transaksi keuangannya? Didapat dari bukti pencatatan. Nah, bukti pencatatan ini kita bagi menjadi dua. Ada pencatatan intern, berarti dalam perusahaan aja. Seperti apa? Memorial, misalnya perusahaan ngasih pimpinan, direktur ngasih memo kepada keuangan untuk segera buat laporan keuangan. Jadi memo-memo seperti itu. Misalnya untuk mencatat hari ini persediaan barang dagangnya berapa, gitu. Jadi pokoknya hanya untuk catatan-catatan seputar di dalam perusahaan, tidak berhubungan dengan perusahaan lain. Nah, yang kedua ada pencatatan eksternal. Itu seperti faktur, nota, cek, kwitansi. Oke, kita lanjut. Nah, sumber pencatatan akuntansi yang pertama ada kwitansi. Kwitansi itu bisalah kalian lihat ini ya. Biasanya juga kadang yang ada organisasi penalah kita buat kwitansi, itu dibuat oleh penerima uang. Jadi saya misalnya ini ada bantuan untuk pembangunan masjid, saya panitianya kan saya penerimanya. Jadi saya yang buat kwitansinya. Jadi nanti saya buat di situ apa tulisannya? Telah menerima uang dari siapa, berapa jumlahnya, siapa yang ngasih, gitu ya. Nah, itu ada dua sisi kan. Yang sebelah kanan itu untuk pembayar yang memberikan kita dana. Yang sebelah kiri sebagai petinggal bagi kita. Yang kedua, nota kontan atau penjualan kontan. Nah, pernah ya misalnya ke fotokopi, Bu, minta bonnya Bu, pasti dikasih gini, nota kontan. Ketika saya seorang penjual, menjual secara cash ya, kepada pelanggan saya akan memberikan nota kontan. Dibuat dua rangkap, yang asli untuk pembeli, satunya disimpan untuk bukti penjualan oleh perusahaan. Yang ketiga, cek alat pembayaran melalui bank. Jadi, saya misalnya ngasih cek ke kamu, kamu bisa mencairkan uang yang saya tulis itu ke bank gitu ya. Contohnya seperti ini. Yang keempat, faktur. Itu faktur pembelian dan penjualan kredit. Kalau faktur itu adalah untuk kegiatan pembelian dan penjualan kredit. Nah, jadi kalau saya seorang penjual ya, pelanggan saya kredit, saya buat faktur penjualan kredit. Kamu yang beli, berarti kamu bawa faktur pembelian kredit. Dibuat dua rangkap juga, yang asli untuk pembeli, yang satunya disimpan sebagai bukti penjualan. Yang kelima ada nota debit atau retur pembelian. Ya, retur itu pengembalian hasil kita beli. Misalnya saya beli handphone nih, rupanya nggak bagus, rusak. Saya kembalikan kepada tokonya, itu retur. Retur pembelian. Jadi saya akan menerima dari si penjual handphone berupa nota debit. Paham ya? Kebalikannya nota kredit, retur penjualan. Saya menjual handphone, kamu ngeretur ke saya, ngebalikin. Ada yang ngebalikin barang yang saya jual kembali, maka saya akan mengeluarkan nota kredit. Ya, jadi kalau nota debit dibuat oleh pembeli ke penjual, nota kredit dibuat oleh penjual ke pembeli. Yang ketujuh, memorial dibuat oleh pimpinan perusahaan ke bagian keuangan. Maaf ya, bukan asuransi tapi ke bagian keuangan. Pokoknya kalau memorial ini kegiatan catatan-catatan di dalam internal perusahaan saja. Baik, apa saja klasifikasi akun ya? Jadi banyak. Akun itu adalah atau rekening
punya rekening bank ya. Nah, macam rekening itu kan tempat untuk uang kamu gitu, untuk adanya perubahan uang kamu nambah atau berkurang. Itu rekening, sama dengan akun. Ya, tempat untuk mencatat adanya perubahan harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan sebagainya. Itu akun, tempat dia. Tempat mencatat. Ya. Oke, akun-akun itu banyak. Perhatikan ya, bisa dicatat. Akun buku besar, yang pertama ada akun real. Ya, akun real itu adalah akun untuk nanti kalau laporan keuangan di posisi keuangan dia. Posisinya harus balance. Ada apa aja? Harta, utang, modal. Bawahnya ya, saya lupa buat panahnya. Harta, utang, modal. Aset, liabilitas, ekuitas. Harta kita bagi lagi, ada harta lancar. Ya, kalau harta lancar adalah harta yang selalu, yang nilai itu mudah berubah, mudah berganti-ganti nilainya. Gitu. Contohnya apa? Terus juga habis pakai. Catat, contoh harta lancar adalah kas. Oke, kas, catat ya. Piutang. Piutang itu ketika kita ngasih pinjaman ke orang lain. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang habis pakai. Apalagi beban dibayar di muka itu juga sebagai harta lancar. Harta tetap adalah nilainya itu agak lama habisnya, tapi dia ada penyusutannya. Ya, harta tetap. Contohnya apa? Peralatan. Peralatan itu kan misalnya ada handphone, jam tangan. Ya, tapi kalau tadi peralatan, contohnya sabun, apalagi tinta yang mudah habis pakai. Tapi kalau tetap agak lama dia masa berlakunya. Contohnya apa aja? Catat ya, peralatan, gedung, kendaraan. Nah, seperti itu. Harta tidak berwujud. Dia ada harta kita tapi tidak berwujud. Misalnya kita punya hak paten. Nah, itu harta kita. Yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Ketika kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan lain, itu merupakan harta kita. Jangka panjangnya maksudnya berapa panjang, Bu? Paling pendek itu adalah minimal 1 jam. Ya, kok oke, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek maksimal dia jangka waktu utangnya 1 tahun, kok 1 jam, 1 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 1 jam, 1 tahun. Nah, modal juga dibagi, modal ini adalah harta perusahaan yang harta perusahaan dari harta pribadi si owner. Nah, jadi owner ngasih uang pribadinya ke perusahaan sebagai modal perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada akun nominal. Akun nominal ini adalah akun untuk menentukan posisi laba rugi, ya. Itu ada pendapatan. Pendapatan itu adalah hasil jasa penghasilan bruto, penghasilan kotor kita yang belum kita kurangi dengan segala beban. Nah, bisa pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan segala macam. Ya, pendapatan bunga, pokoknya yang menambah rekening kas dan modal kita, itu pendapatan. Yang kedua ada beban, ada segala biaya yang dikeluarkan untuk segala operasional perusahaan, itu beban. Ya, jadi nanti saya tanya ini, harta apa saja? Ada harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, ya, utang, pendapatan, modal. Fungsi rekening, untuk apa fungsinya? Kan untuk rekening itu kan untuk tempat mencatat. Jadi ketika kita sudah mencatat di situ, kita mau buat laporan keuangan gampang. Pertama, gampang kita mencari datanya. Nah, yang kedua memisahkan pencatatan. Jadi nggak semua digabung dalam satu tempat. Ada di akun kas, akun piutang, jadi lebih rapi. Nah, ada akun perlengkapan, itu memisahkan pencatatan. Yang ketiga, catatan transaksi tepat dan lengkap. Nah, misalnya kalau ada saya menerima pendapatan, ya kasnya bertambah, tepat dia posisinya, gitu ya. Yang keempat, menentukan besarnya saldo akhir. Nantinya kita tahu berapa saldo akhir kas kita kalau kita punya akun tempat untuk mencatat kas itu, harta itu. Berapa akun saldo akhir dari piutang? Kalau kita nggak punya tempatnya, bagaimana kita bisa menentukan saldo akhir piutang? Paham ya? Yang kelima, menentukan banyaknya akun yang dibutuhkan. Nah, nanti soalnya gini,
akunnya ini berapa banyak dan apa-apa saja sesuai dengan sesuai dengan banyaknya yang kegiatan transaksi perusahaan yang kita lakukan. Jadi beda-beda, misalnya perusahaan A belum tentu punya akun perlengkapan, atau perusahaan A belum tentu punya akun kendaraan, tapi perusahaan B ada akun kendaraan karena dia punya kendaraan. Jadi menentukan banyaknya akun yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya sistem pemberian nomor akun. Yang pertama sistem numerial, ya. Yang pertama kan tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi kita urutkan. Harta itu 100 sampai 199, utang 200 sampai 299, 3 modal 300 sampai 399, pendapatan 400 sampai 499, dan beban 500 sampai 599. Contohnya, kas, kodenya apa? 101 atau biasanya sering kita lihat 111. Itu artinya apa? Satu yang pertama itu merupakan golongan harta kan? Kalau dua apa? Golongan apa? Golongan utang. Kalau tiga golongan apa? Golongan modal. Nah, nolnya ini merupakan golongan harta lancar. Karena tadi harta lancar dulu, baru harta tetap. Tapi biasanya gini, 111. Ya, satunya pertama golongan harta, satu yang kedua golongan harta lancar, satu yang ketiga golongan kas. Berarti harta lancar bagian pertama adalah kas. Berarti kalau tadi kan harta lancar itu ada kas, piutang. Berarti piutang berapa? 112. Nah, oke, kita coba yang harta tetapnya. Ada peralatan 121. Ya, satunya golongan harta, duanya golongan harta tetap. Karena tadi di satunya golongan harta lancar, duanya golongan harta tetap. Jadi dia berurut, ya. Satu yang terakhir adalah harta tetap ke pertama, yaitu peralatan. Misalnya harta tetapnya bukan cuma peralatan, ada gedung. Ya, gedung kan tadi juga harta tetap. Berarti 1, 2, 2. Yang kedua dia. Soalnya ada gedung, ada kendaraan lagi. Ya, di suatu perusahaan ada peralatan, ada gedung, ada kendaraan, harta tetapnya. Maka 1, 2, 3. Paham ya? Ini contoh-contohnya. Berarti modal 301, pendapatan jasa. Nah, gitu. Jadi kalau pendapatannya ada 2, pendapatan jasa 1, pendapatan sewa 1. Silakan lanjut, kita urutkan aja. 401, 402, bebannya banyak nih. Ya udah, 501 beban gaji kita urutkan. Nah, yang penting awalnya itu adalah 1 untuk harta, 2 untuk utang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, dan 5 untuk beban. Yang ketiga, sistem desimal angka 0 sampai 9. Jadi 121.0 itu kan 0, makanya nggak ada ditulis gedung. 101.1 akumulasi penyusunan gedung, atau artinya apa? Bagian dari gedung itu. Yang ketiga, sistem mnemoni dengan menggunakan huruf. Ya, aset itu A, B, A, C, A, D, dan seterusnya. Sama kayak tadi, berarti kalau AA adalah harta kas, karena dia yang pertama. Lanjut, ada perlengkapan AB, piutang gitu, berurutan. K, kenapa K? Karena dia kewajiban di sini. A itu aset, K-nya itu kewajiban. Berarti kalau huruf-huruf kecilnya adalah aset yang pertama, aset yang kedua, aset yang ketiga. Pendapatan P, beban B. Ya, sistem kombinasi A1, A2, A3, begitu juga seterusnya. Ya, nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.